Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil wal Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan atau sunnah bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah makan sahur. Sebab dengan melaksanakan ataupun makan sahur, maka kita sudah melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu, kata Rasulullah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kapan itu waktu sahur? Waktu sahur itu berkisaran daripada jam 1:30 sampai masuknya waktu subuh. Dalam rentan daripada jam 1:30 sampai masuknya waktu subuh, maka di situ kita disunahkan untuk makan sahur. Namun yang paling afdalnya, yang paling sunnahnya, yaitu lebih dekat kepada waktu imsak. Kenapa? Sebab dengan demikian akan menambah kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah pada esok harinya. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berapakah keutamaan bagi orang-orang yang makan sahur itu? Maka di sini saya akan bahas. Yang pertama, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang makan sahur, yaitu otomatis ketika dia bangun dan makan sahur sudah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Jadi orang yang bangun di waktu sahur, kemudian dia makan sahur, itu sudah melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan diberikan oleh Allah kepada orang yang bangun dan makan sahur adalah sahur merupakan salah satu cara membedakan di antara amal ibadah puasanya orang mukmin dan ibadah puasanya orang ahli kitab. Sebab orang mukmin melaksanakan ibadah puasa, orang ahli kitab pun juga melaksanakan ibadah puasa. Siapa ahli kitab itu? Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyamil ahlil kitab aklatus suhri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang membedakan di antara puasanya orang mukmin dan puasanya ahli kitab,
yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah dengan makan sahur. Orang Yahudi ketika melaksanakan ibadah puasa, mereka tidak makan sahur. Orang Nasrani pun ketika melaksanakan ibadah puasa, dia tidak makan sahur. Namun orang mukmin ketika melaksanakan ibadah puasa mesti makan sahur. Karena apa? Supaya berbeda di antara orang Yahudi dan Nasrani dengan kita selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bunga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa selalu kita tinggalkan makan sahur tersebut, khawatir kita akan sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika kita sama perilaku kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia masuk kepada golongan kaum itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu kaum muslimin, agar puasa kita ini berbeda dengan puasanya orang Yahudi, berbeda dengan puasanya orang Nasrani, maka bangunlah dan makanlah makan sahur. Insya Allah kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur ketika melaksanakan ibadah puasa pada hari esoknya, maka dia akan kuat fisiknya, sehingga tidak terasa terlalu lelah ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika dia bangun di waktu malam, kemudian makan sahur, kemudian berniat untuk puasa besok hari, maka otomatis otaknya memerintahkan kepada lambungnya agar tidak mengeluarkan asam lambung. Bisa kita buktikan kaum muslimin, ketika kita ingin berpuasa besok hari, kemudian kita bangun di waktu sahur, kita makan sahur dan berniat untuk berpuasa di esok harinya, maka di waktu besok harinya sekitar jam 9 ataupun jam 10 perut tidak terasa begitu lapar. Kenapa? Sebab ada perintah dari otak ini kepada lambung agar siap-siap bahwasanya esok hari tidak ada makanan yang masuk. Namun apabila tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah puasa dan tidak bangun makan sahur, maka pas jam 9 besoknya ataupun jam 10-nya itu akan merasakan lapar yang luar biasa. Kenapa? Sebab tidak ada perintah dari otak kepada lambung agar tidak mengeluarkan asamnya. Jadi kekuatan orang yang sahur dan kekuatan orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah puasa itu lebih hebat daripada orang yang tidak bangun di waktu sahur. Kemudian yang keempat kaum muslimin, keutamaan orang-orang yang makan sahur itu adalah mendapatkan salawat dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-suhuru akluhu barakatun. Makan sahur itu adalah keberkahan. Fala tad'uhu, maka janganlah kamu tinggalkan, kata Rasulullah, sekalipun hanya dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala manis sahara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, salawatnya Allah untuk orang yang makan sahur ini adalah maknanya rahmat. Orang yang bangun di waktu sahur, kemudian dia makan sahur, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah. Kalau orang sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan terarah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Perbuatannya adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ucapannya adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah. Itu tanda orang yang mendapat rahmat dari Allah. Kemudian apa pula salawatnya malaikat untuk orang yang makan sahur? Salawat para malaikat itu adalah doa bil khair, doa kebaikan. Para malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang makan sahur ini hidupnya berkah, kemudian hidup dalam iman, mati dalam keadaan beriman, dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang beriman. Sehingga doanya para malaikat ini diaminkan oleh seluruh orang mukmin dan para malaikat yang lain. Dan insya Allah ketika para malaikat yang suci berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin, hikmah ataupun keutamaan orang yang makan sahur, yaitu waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun pada setiap malam hingga sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan, sehingga setiap orang yang meminta kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Kemudian seseorang yang memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan seseorang yang beristighfar kepada Allah, maka istighfarnya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, keutamaan bagi orang yang makan sahur itu, yaitu waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui kaum muslimin bahwasanya kita selaku umat muslim yang barangkali kadar keimanan kita jauh di bawah, tentu banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dosa-dosa tersebut terkadang tidak hanya bisa terhapus dengan amal ibadah kita, namun kita mesti bertaubat kepada Allah, mesti istighfar kepada Allah. Nah, di antara yang mustajab tempat kita bertaubat, yang mustajab istighfar kita sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah lakukan. Inilah 6 keutamaan diberikan oleh Allah bagi orang yang makan sahur. Oleh karena itu kaum muslimin, kesimpulan tausiah singkat ini, mau'izah hasanah singkat ini, marilah, bangunlah, meskipun perut kita tidak lapar, bangunlah dan makanlah makan sahur. Kalau seandainya memang terlalu kenyang perut kita, cukup dengan seteguk air. Kenapa? Di dalam sahur itu ada keberkahan. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.